Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Yainuddin. Saya bekerja sebagai guru olahraga di SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo yang pada hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan ujian kinerja BPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Sriwijaya Unsri 2021. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Semangat. Salam olahraga. Salam. Sekali lagi. Salam olahraga. Salam. Nah, bagus ya. Jadi untuk kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita yaitu pembelajaran PJUK, dan untuk materi hari ini kita masuk ke materi atletik yaitu tolak peluru. Namun sebelumnya silakan salah satu memimpin doa. Sebelum mulai berjalan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan percaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Dengan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berdoa itu tujuannya adalah untuk apa? Berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, itu dahulu. Hadir semua ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah, hadir semuanya. Supaya tidak perlu memanggil satu persatu ya. Jadi nanti hasil ataupun dari penilaian itu nanti sudah bisa kita lihat tingkat kehadiran kalian ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Silahkan dibuka handphonenya, kemudian akses ya Google Sheet yang sudah Bapak kirim ke dalam grup kalian ya. Setelah itu kalian buka. Nah, kemudian semester ganjil diklik. Nah, berikutnya masuk ke atletik cabang tolak peluru. Nah, tolak peluru diklik. Ya. Nah, setelah itu coba kerjakan pretestnya. Nah, ya. Di pretest itu ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Ya. Ya, semuanya melakukan ya. Baik, kalau sudah semuanya melakukan ataupun mengisi pretestnya, kita akan coba pembelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari melalui olahraga atletik, khususnya olahraga atletik. Dari rangkaiannya, dari sikap yang harus saya kuasai di dalam pembelajaran itu, dari pengetahuan, dari keterampilan ya yang ada di dalam tolak peluru itu, kalau saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian di mana? Di rumah ya, di rumah ataupun di lingkungan keluarga kalian. Nah, kira-kira apa? Ya, tolak peluru membutuhkan apa? Tenaga. Apalagi? Ya, kefokusan ya, betul ya. Tenaga, fokus, apalagi? Fisik, apalagi? Ya, kelincahan. Betul. Nah, ini kan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, saya itu ketika melakukan aktivitas sehari-hari mungkin membantu orang tua kita ya, yang putri mencuci piring, yang putra misalkan menyapu. Enggak apa-apa putra menyapu ya.
Jadi nggak usah, oh ini pekerjaan perempuan, bukan ya. Menyapu ataupun membantu orang tua itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak terbatas oleh putri, tidak terbatas oleh laki, semuanya harus bisa membantu orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu lincah, ya, perlu fokus, lincah tapi fokus, ya, bukan lincah saja tapi tidak fokus, ya. Nah, misalkan ketika kita berada di rumah, lincahnya bagaimana? Ya, ketika disuruh orang tua, "Duk, Nang, tolong ambilkan cangkul." Nah, kalian bergegas mengambilkan. Itu salah satu kelincahan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Nilainya, ya, nilai dalam belajar. Kemudian fokus. Nah, apa tadi perintahnya? Oh, suruh ngambil cangkul. Ya, kalau suruh ngambil cangkul ya ambil cangkul. Fokus berarti kita, ya, suruh ngambil cangkul yang diambil malah apa? Nasi. Itu nasi ya. Kan nggak fokus loh. Kok bisa diambilkan nasi? Nah, tadi kayaknya nyuruh ngambil nasi. Karena kita tidak tahu, mungkin karena sedang main game. Ya Pak, main game sambil nyari apa tadi yang diceritakan. Pas muncul iklan makanan di situ, ya. Oh, yang kamu ambil malah makanan, ya. Ini Pak, Pak yang dia mau ambil malah makanan. Jadi kan cangkul. Nah, jadi fokus. Jadi perlu fokus. Jadi tinggalkan, ya, handphone kita, ya. Kita kerjakan apa perintah orang tua, ya. Nah, itu salah satu nilai, ya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran nanti sebelum kita masuk, ya, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, belum ya? Ya salah. Nah, jadi kita menyanyikan lagu nasional tujuannya adalah untuk mengenali, ya, menumbuh kembangkan apa? Sikap nasional kita. Biasanya kita ini apa? Dari Sabang sampai Merauke, ya. Luas, ya, tempat kita itu Indonesia, ya. Artinya di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Nah, jadi itu yang harus kalian benar-benar tanamkan ataupun pahami di dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita itu berbeda, tapi bukan untuk apa? Saling apa? Mencari kesalahan, ya. Jadi dengan kita berbeda, kita bisa apa? Lebih banyak apa? Referensi, ya. Mungkin kita berteman dengan orang Papua, kita akan lebih tahu bahasa Papua, sehingga kita banyak kosakata, ya. Mungkin aku itu di Papua bukan aku, ya. Mungkin bahasa lain, ya. Kita akan mendapatkan kosakata semacam. Nah, kita masuk ke materi tolak peluru, ya. Jadi dalam tolak peluru, ya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini pertama yaitu, ya, kamu ataupun peserta didik kalian, ya, mampu menganalisis, ya, menganalisis gerak spesifik, ya, gerak spesifik, dan itu apa? Mencari tahu, ya, apa sih gerak spesifiknya, ya. Nah, berikutnya mampu mengevaluasi hasil analisis. Nah, apakah mengevaluasi itu apa? Mencari gerakan yang benar, membenarkan dari tadi rangkaian yang kita lakukan tadi, ya. Saya berpikir menganalisa apa?
tolak peluru ini, oh gerakan spesifiknya atau gerak spesifiknya adalah misalkan mengangkat apa peluru dengan tangan, kemudian posisi kaki dan seterusnya. Itu ada analisis. Nah setelah itu mampu mengevaluasi apakah betul tadi, ya hanya itu saja, ya hanya mengangkat saja, hanya gerakan tangan saja, hanya gerakan kaki saja. Nah itu yang diharapkan dalam tujuan nanti, dalam tujuan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan. Berikutnya mampu mempraktekkan rangkaian gerakannya, ya. Karena di dalam setiap olahraga itu ada rangkaian gerakan, ya. Teknik dasarnya, gerak dasarnya, teknik dasarnya, ya. Kemudian hasilnya. Nah itu yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap, ya, perilaku disiplin. Tadi yang Bapak sampaikan di awal tadi, ya. Ketika kita belajar tolak ukur ini, kalau kita terapkan dari kehidupan sehari-hari apa, ya, yang bisa kita terapkan. Nah, pertama disiplin, berani, percaya diri, ya, disiplin. Ya. Dan dalam melakukan apa? Ya, berarti dalam melakukan apapun. Ada lagi jawabannya? Yang lain? Tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Nah, percaya diri. Apa percaya diri? Tidak ragu. Hah? Tidak ragu. Optimis. Ya. Nah, jadi dalam tolak peluru sikap-sikap itu harus muncul. Ya, harus kita pelajari. Disiplinnya di mana? Ya, saat mudah peluru itu. Ya. Istilah peluru itu biasa digunakan dalam apa? Senjata. Terus apa akibat kalau kena itu? Kena peluru itu, kena senjata yang berpeluru itu? Luka. Ya, luka. Nah, kita bisa berpikir ke situ. Oh, peluru, namanya peluru. Berarti ini bisa melukai, ya. Kapan bisa melukai? Nah, saat ketika kita melakukannya tidak disiplin, tidak serius memegangnya, ya, seperti memegang makanan, ya, seperti memegang kertas, ya. Nah itu kan membahayakan. Nah, itu perlu disiplin di situ. Berani, ya, berani. Yang kita munculkan apa dari tolak peluru? Berani, ya, berani bertampil atau melakukan di depan sendirian, ya. Karena apa? Dalam tolak peluru ini salah satu olahraga individu, ya enggak? Olahraga yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Ketika kalian tanding nggak perlu orang lain, kalian akan tanding sendiri. Butuh keberanian. Saya masuk ke sini, ya, untuk melakukan tolak peluru, ya, disaksikan banyak orang. Nah, butuh keberanian. Nah, setelah itu butuh percaya diri, ya. Saat berada di depan nanti melakukan praktek, ya, ketika kalian nanti bawa uji keterampilannya, kalian melakukan satu-satu, percaya diri, ya kan? Nah, itu yang diharapkan dalam belajar nanti. Nah, dan juga, aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru, ya. Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat pada lempar, ya. Jadi cabang atletik itu ada berapa? Cabang atletik ada berapa? Ayo, ada berapa? Hah? 6? Apa coba kalau 6? Sebutkan. Apa? Lari, lompat, apa lagi? Ya, berikan, ya. Jadi cabang atletik itu ada 4. Nah, jangan lupa ini pembelajaran SD dulu, ya. Jadi 4: jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya, jalan. Kok jalan masuk ke dalam atletik, ya? Ya. Jadi di dalam atletik itu ada nomor jalan, nomor 1, ya. Ya. Jadi penyebutan dalam atletik bukan cabang tapi nomor, ya, nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar, ya.
Jadi bukan 6, bukan 5, tapi 4 ya. Jalan, lari, lompat, lempar ya. Nah, tolak peluru masuk ke dalam lempar. Kenapa masuk dalam lempar? Karena melempar peluru. Ya. Karena apa? Karena melempar bola. Apalagi? Menolak ya. Menolak dengan melempar ya. Aktivitasnya ataupun gerak dasarnya hampir sama, yaitu apa? Mengayunkan tangan. Tapi berbedanya ya, kalau menolak itu apa? Pergelangan. Apa ini? Nah, betul. Pergelangan tangan ini kita tidak boleh dimainkan ya. Kalau melempar ini, nah, bisa seperti ini ya. Bisa ya. Kalau menolak ataupun mendorong ini harus kita tahan ya. Kenapa harus tahan ataupun kenapa harus menolak? Karena apa? Tolak peluru yang nanti akan digunakan untuk junior ya. Nah, sebelum ke junior, untuk yang nasional ataupun internasionalnya, untuk putra 7,25 kilo. Beratnya ya. Ini Iya. berat sekali nggak benar saya. 7 jutaan ya. Kalau kita menggunakan ya. Nah, akan kuat. Ya. Kemudian 4 kilo untuk putri. Nah, untuk junior atau kita ya. Putranya 5 kilo, putrinya 3 kilo. Jadi, tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak ataupun mendorong tadi ya. Jadi dalam melakukannya nanti tidak boleh melakukan lemparan, tapi didorong. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya yang sering digunakan ataupun yang sering dipakai oleh atlet. Itu ada dua, gaya lama atau ortodok atau gaya menyamping ya. Kemudian gaya baru atau gaya obrey. Nah, sudah membelakangi. Menyampingi apa? Membelakangi apa? Membelakangi ataupun menyampingi sektor ya. Sektor tolakan ya, arah dari atau area jatuhnya peluru ya. Tujuan tolak peluru adalah menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal ataupun yang maksimal ya. Nah, cara ataupun megang pelurunya itu dengan menggunakan jari dan seterusnya ya. Jari ya, jari ini cengkram ya. Jadi peluru itu diletakkan di apa? Ini apa? Telapak tangan. Kemudian jari-jari kita mencengkram. Kemudian letakkan di pundak ya. Di pundak kita menempel di rahang. Ya, rahang peluru ya. Nah, ini supaya apa? Peluru itu tidak istilahnya terlepas dari tangan kita. Kalau sempat terlepas, nah ini sejajar dengan kaki. Nah, ini sektor ya. Sektor tolak peluru. Nah, lingkaran ya ataupun diameter lingkaran ini 2,5 ya. 2,5 meter ya. Mungkin ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Jari-jari direnggangkan, peluru diletakkan pada telapak bagian atas tangan. Ya, ini ada ruasnya membentuk cekungan. Jangan memegang peluru atau meletakkan peluru di tengah-tengah telapak tangan, nanti pelurunya bisa jatuh. Pegang peluru, tempelkan di bawah telinga, siku buka ke samping, sejajar dengan bahu.
Kalian harus bisa membedakan gerakan tolakan dan gerakan lemparan. Ini adalah gerakan tolakan. Siku dibuka ke samping dan dorong peluru ke depan. Dan ini adalah gerakan lemparan. Kalau siku menghadap ke depan atau siku tidak. Jadi kita sudah menyaksikan video tolak peluru ya. Yang itu jelas bahwasanya perbedaan tolak dengan melempar jelas ya. Dan kita menyaksikan tampilan video dan tadi penjelasan Bapak sampaikan, kita akan juga melakukan kegiatan di lapangan untuk melakukan praktek ya. Silakan kita menuju ke lapangan ya. Ya, kita pemanasan dulu. Jadi pemanasan nanti ada permainan memindahkan bola ya yang ada di depan itu berlomba ya, putri lawan putri, putra lawan ya. Jadi nanti kelompok mana yang duluan menghabiskan peluru ini atau bola ini berarti kelompok yang menang. Simulasinya ataupun kegiatannya nanti kalian berlari menuju ke bola ya. Setelah sampai di sini bola diambil ya. Bola diambil kemudian dorong ya. Dorong ya, lemparkan ke teman yang kedua ya. Setelah itu ya orang yang kedua tadi menerima, lemparkan dari sana, dorong juga ya. Nah, setelah mendorong lari ke sini, pindah ya. Nah, di contoh seperti ini. Lari, ambil, ya tangkap. Nah, setelah itu kamu lari ke sini, dilempar dulu, dorong dulu, ya. Nah, saya taruh, kemudian lari, ya, lari ya, lari ke belakang, Bapak. Saya, ya, saya. Jadi yang paling baik. Ya. Ya, ayo. Nah, tangkap, lari, tangkap, lari, tangkap, lari, tangkap, lari, tangkap, ikut. Nah, balik apa nak? Taruh bulanya, ya, tentang tangan ya, tentang tangan. Ya, kelihatan ya. Gerakannya benar, tetap kita untuk memanaskan suhu dalam tubuh kita. Ya, gerakannya yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lanjut stretching aktif. 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, Ipin. 1, 2, 3, 4. Dua ke kanan, dua ke kiri. 1, 2, 3, 4. Pinggangnya ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Ya, baik. Kita akan melanjutkan video koridor ya. Koridor ya. Melanjutkan untuk materi inti ya. Jadi di dalam kegiatan ini Bapak menggunakan peluru ini ya. Ini peluru
semut besi ya. Ini yang 4 kilo ya, yang 4 kilo ya. Jadi dalam melakukan tolak peluru adalah dengan menggunakan peluru yang ini ya. Nah kemudian yang ini ataupun yang modifikasi nanti kita pakai untuk pembelajaran ya. Nanti kalian menggunakan ini ya, peluru yang modifikasi, lakukan sesuai dengan tadi yang kalian lihat di dalam video dan informasi tadi yang kita pelajari di ruangan tadi ya. Nah, Bapak menggunakan ya ini, modifikasi. Pertama ada sektor ya, sektor ya, kita dijumlah sektor tolak peluru ya. Tadi berapa diameternya? 2, nah ya, meter ya. Diameter itu berarti ya. Itu garis kemudian sudutnya mengarah sudut 40 derajat. Jadi nanti kalian ketika melakukan tolakan harus jatuh berada di sudut ya. Nah gerakannya kita menyamping jauh ya. Gerakannya nanti silakan lakukan ya. Ini di dalam kelompoknya ada 4. Ini ada 4 kan, lakukan ya, gerakan sesuai dengan yang Bapak contohkan. Samping posisi kalian nanti menghadap ke arah sana ya, ke arah barat ya. Mana ya Pak? Ya. Kemudian setelah itu lompat ya. Setelah itu baru mutar ya. Nah, ada juga yang melakukannya dengan cara ini ya, ayunannya ya. Jadi ayunan itu awal itu bisa sesuai dengan apa yang kita bisa ataupun kemampuan kita atau kesenangan kita. Yang penting menambah ya. Kalau semacam ini kalian bisa lebih jauh, ya lakukan semacam ini. Ada lompatan. Paham ya? Paham? Cara berdiri. Ya. Itu ke ini satu belakang. Sekarang yang paling depan ambil pelurunya ya, pelurunya lakukan tolakan ke depan ya. Satu langkah ke depan dulu ya. Siap, ini peluit lakukan ya, silakan. Cepat ya larinya. Nah, ya. Dorong ya. Nah ya. Jadi ada gerak ikutannya. Ini pinggang ya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian keterampilan. Nanti satu persatu akan Bapak panggil. Kita mulai untuk pengambilan nilai. Silakan mulai dari Adi. Ya.
sambil memperhatikan. Nah, kita beraksi. Ayo, Wedi. Mana Mami? Jauh juga tuh. Nah, jangan di. Kau menyemangatimu. Anjay. Mana milinya? Kau menyemangat. Salah lu. Baik, selanjutnya ya, kita akan melanjutkan dengan pengetahuan. Silakan nanti HP-nya digunakan lagi ya. Kita ini pilih HP, setelah itu kita masuk ataupun kalian masuk ke Google Form yang sudah ada penilaian pengetahuannya ya. Silakan nanti kalian akses dan isi ya. Stop. Ya, silakan ambil. Jadi sudah melakukan eksplorasi keterampilan tolak bulu. Sekarang kita akan melanjutkan untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk tes tertulisnya ataupun tes pengetahuannya, ujian pengetahuannya ada di Google Form dan sudah Bapak sematkan di dalam Google Sheet. Silakan diakses Google Sheet-nya. Jadi kembali lagi ke grup tadi, kemudian masuk ke Google Sheet, setelah itu masuk di atletik, tolak bulu, kemudian lanjut ke penilaian pengetahuan. Ya, ketemu? Nilai pengetahuan, Pak. Ya. Nah, silakan diakses, masukkan nama, kelas, kemudian mulai dikerjakan. Itu penilaian pengetahuan. Sudah, ya. Itu sudah kalian lakukan penilaian ataupun ujian pengetahuannya melalui Google Form tadi. Nah, untuk rilis nilainya tadi sudah kalian dapatkan. Dapat berapa? 85. Dapat berapa? 80. Ada yang nilainya 50? Ada. Berapa? Oh, ya, nanti diulang lagi ya, diperbarui lagi ya, diperbaiki lagi ya. Dan nanti dari hasil uji keterampilan dan uji pengetahuan nanti akan kita analisis, akan Bapak analisis, dan nanti kalau ada beberapa ataupun kalian yang belum tuntas KKM, maka kalian nanti akan remedi ya. Jadwal untuk remedi atau pengayaannya nanti muncul ya. Nanti Bapak kita akan melakukan refleksi ataupun mengulang pembahasan yang sudah kita lalui tadi. Juga sebelum Bapak sampaikan refleksinya, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita spesifik tolak bulu. Kita lanjutkan pelajaran terakhir, yaitu merefleksi ya, refleksi atau mengulang. Nah, dari refleksi ini nanti kita bisa menyimpulkan apa sih dalam tolak bulu itu yang perlu kita kuasai. Nah, sebelum Bapak sampaikan refleksinya atau kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan dan merefleksi? Ya, silakan. Tolak bulu dilaksanakan dengan cara didorong, tidak dengan dilempar. Bagus ya. Jadi tolak bulu dilakukan dengan cara mendorong, ya, tidak dilempar. Itu kunci pokoknya di situ. Ya. Nah, setelah itu gerakan-gerakan yang lain kita bisa mengembangkan, termasuk dari awalannya, sikap badannya, sikap kakinya, itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya kita tetap pada aturan yang berlaku. Ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan bahwasanya dalam pembelajaran tolak bulu ini adalah kita melatih diri kita. Pertama, secara fisik tubuh kita akan terlatih kekuatannya, ya, kekuatannya, terutama otot tangan, ya, otot tangan. Karena tadi sudah kita ketahui sama-sama
berat peluru untuk putra berapa tadi? 7 kilo atau 7,2 untuk putri 4 kilo ya. Jadi cukup luar biasa beratnya ya. Kalau kita terbiasa membawa beban ya. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran kebugaran jasmani bahwasanya ya, ataupun bahwasanya rangkaian dari kebugaran jasmani itu ada 5. Apa aja? Apa aja? Daya tahan, kekuatan, ya, kecepatan, keseimbangan dan kelenturan. Ya. Nah, kekuatan. Nah, ini kita bisa berlatih dengan cara, salah satunya tolak ukur. Ya. Kekuatan adalah kemampuan tubuh melawan beban, Bebannya berapa? Oh, 5 kilo. Nanti tambah lagi 10 kilo, melawan terus. Ya. Nah, berarti itu akan menjadi kekuatan dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya dalam tolak peluru kita diberikan pembelajaran atau memperoleh pembelajaran bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga bisa ya menerapkannya ya, terutama dalam nilai-nilai sikap disiplin, berani ya. Kemudian apa? Percaya diri ya. Nah, tadi ketika dipanggil si Aldi maju ke depan melakukan tolak peluru. Nah, pasti di dalam hatinya apa? Muncul apa? Rasa deg-degan, was-was, ya, takut salah. Nah, ini dengan kita belajar semacam itu, satu saat kalau kita terbiasa, kita akan bisa mengendalikan diri kita. Ya. Kita bisa mengendalikan emosi kita, ya, sehingga kita bisa lebih percaya diri. Karena penting ya, percaya diri itu kan penting, sangat penting ketika kita berada di lingkungan masa. Ya, jadi tujuan kita sekolah, tujuan kita belajar adalah tujuan akhirnya adalah masyarakat. Kita berada di masyarakat bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat. Kita memanfaatkan pembelajaran di sekolah dan kita terapkan, ya. Beberapa kegiatan, sikap-sikap muncul, nah itulah yang kita terapkan. Ya, nah itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Ya, untuk berikutnya, materi berikutnya kita akan melanjutkan materi yaitu beralih ya. Kalau atletik ini sudah selesai sampai lempar, kita melanjutkan untuk materi bela diri. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi bela diri. Ya, silakan nanti ataupun setelah nanti kalian berada di rumah, silakan dibuka bukunya, baca-baca dulu mengenai pengetahuan tentang bela diri. Syukur-syukur kalian ada yang mengikuti ya ekstrakurikuler bela diri, nanti kalian bisa kembangkan di sana. Ya. Nah, akan nanti dilakukan apa yang Bapak sampaikan ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah luar biasa semangat kalian dalam belajar hari ini ya. Nah, tentunya dalam belajar dari awal sampai akhir tadi banyak kesalahan yang Bapak lakukan. Mungkin ada beberapa kata ataupun perbuatan yang Bapak lakukan mungkin kalian merasa tersinggung, dan tentunya sama sekali tidak ada maksud Bapak untuk menyinggung kalian. Tujuan Bapak adalah mengarahkan, memberikan pembelajaran kepada kalian. Paham semuanya? Nah, baca kita akhiri sambil dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiri kembali ke